bitajwid hatmun lazim. Mempelajari ilmu tajwid hatmun harus lazim. Tingkatannya bahkan lebih kuat dari wajib kan. Majais wajib ke atasnya lagi ada lazim. Maksudnya lazim itu sangat langsung paling sangat itu. Wajib. Kemarin sudah penjelasannya secara besar. Nah sekarang di sini ada sedikit dirincikan. Malam hijau gilil corona asimu. Sebelumnya disebutkan dulu orang yang tidak membaca Al-Quran dalam ilmu tajwid asik. Asik. Ibnu Jazari ketika menuliskan seperti ini pasti bukan tanpa sebab. Pasti bukan tanpa sebab. Kita pun sudah tahu kan, yang harusnya misalkan katakanlah jadi makanlah atau yang lain-lainnya yang harusnya berhenti di situ tapi dia malah nggak berhenti, jangan berhenti jadi malah berhenti. Yang harusnya mulai jangan dari situ malah mulai dari situ. Contoh misalkan innallaha huwal masih innallaha salisu salasah. Kan fatal kan. Malam hijau di Quran itu hanya salah satu bagian kecil dari ilmu tajwid. Itu bab pokok balik tiga. Ini fatal kalau diselewengkan sama orang-orang ini dan dalil yang pertama dalil tentang kata ini. Yang apa? Yang fa'alam annahu la ilaha atau yang barusan dalil yang dipakai orang misalkan Nasrani innallaha huwal masih atau innallaha salisu salasah. Itu kan potongan-potongan kan. Harusnya jangan satu mulai dari situ. Tapi kalau dilihat sebelumnya, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih. Atau laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Ya, malam hijau di corona hati. Ini hanya salah satu bagian kecil. Oke. Nah, di sini dirincikan pertama li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadzan ilaina wa qala. Yang pertama, karena Al-Quran itu berkaitan dengan Allah. Oke, Allah itu Maha Suci. Nah, li'annahu bihi ilahu anzala, karena Al-Quran Allah langsung turunkan. Wa hakadzan ilaina wa qala. Ilaina, dan begitulah terus sampai sekarang kepada kita zaman Ibnu Jazari. Maksudnya bisa dikiaskan ke Ibnu Jazari zaman Ibnu Jazari setelahnya sampai hari kiamat. Wa hakadzan ilaina wa qala. Ini maksudnya adalah Al-Quran diturunkan dengan mutawatir. Al-Quran. Nah sekarang bisa kita berhenti dulu sebentar dari di baris ke-28. Al-Quran, apa itu Al-Quran? Kalamullah, terus munazzal ala nabi, kemudian maktub fil masahif, terus mu'jiz, al-mazkur ilaina bitawatur, terus apa lagi? Muta'abbad bitalawatihi, terus apa lagi? Min suratul Fatihah gitu. Salah satu ajaran dari ini bisa jadi nanti bukan Al-Quran. Coba aja. Contoh misalkan Al-Mu'jiz. Al-Mu'jiz. Orang bisa nggak nulis artikel? Siapapun bisa mengaku. Tapi kalau di Al-Quran nggak ada satupun yang bisa. Atau yang setelahnya mutawatir, manqul ilaina bitawatur. Ada nggak selain Al-Quran yang tetap terjaga dari kitab-kitab, misalkan kitab suci zaman dulu sampai sekarang masih ada terjaga keasliannya. Semua orang juga menyaksikan nggak ada kitab suci apapun itu. Nah sekarang tentang Al-Quran bagaimana? Kemarin mungkin sejarah tajwid, sekarang sejarah Al-Quran. Nanti kalau misalnya ketika dalam penyampaian ada yang merasa apa ngantuk atau gimana, bisa dia berdiri sendiri. Dia mau bilang tinggi, antum mau punya, aku berisiko, bukan mau punya, siapa tahu. Oke. Pertama, Al-Quran itu diturunkan, dijaga keasliannya dalam dua masalah, Yang pertama dijaga dalam bentuk tulisan. Kemarin sudah kan jarahnya dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua dalam bentuk tulisan. Nah sekarang untuk bentuk tulisan kemarin
walaupun sudah hanya garis besar saja. Kita perhatikan di sini fokus. Jadi arti sementara. Antum siapa namanya? Muhammad. Tingkatan-tingkatan Al-Quran bagaimana sampai kepada kita dijaga. Yang pertama dalam bentuk tulisan. Kita perhatikan sama-sama. Pertama, tingkatan yang pertama atau marhalah yang pertama, penulisan Al-Quran langsung ketika itu juga ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan, sudah akhir, selesai. Saat itu ketika Rasulullah sedang mengisi halaqah, misalkan sedang diri sahabat, biasa kan tanda-tanda turun wahyu gimana? Kadang keringetan, kan? Kadang gimana pusing, panas dingin gitu. Tanda-tanda dan para sahabat itu sudah masuk. Kalau tanda-tanda seperti itu, yang turun wahyu. Selesai turun wahyu, langsung disampaikan, turun, gaza, langsung tuliskan nama perkara ini. Setelah dituliskan, langsung diperlihatkan kepada Nabi. Seperti ini dibacakan ulang maksudnya. Kalau benar tulisannya seperti itu, kalau salah langsung diluluskan Nabi. Itu yang pertama. Penjagaan Al-Quran atau penulisan Al-Quran di zaman nubuwah, zaman ketika turun wahyu dan Nabi saat itu ada sebagai mentafsirnya. Oke, itu yang pertama. Marhalah yang kedua, penjagaan Al-Quran di zaman Abu Bakar. Ada yang tahu gimana? Kita tahu ketika di zaman Nabi, para sahabat nulis di mana aja kan yang mereka bisa tuliskan buat media-media tulisan. Ketika saat itu ada itu misalkan itu kosong, bisa tulis di situ. Ada ini di gelas, kita tulis di gelas. Saat itu mungkin misalkan buat tulis itu di kotak kurma, di kayu, di batu, seperti itu kan? Yang sampai kepada kita tulisannya. Nah, di zaman Abu Bakar, kita semua kenal dengan perang namanya perang orang-orang Riddah, orang-orang murtad. Namanya perang apa? Memang banyak sekali kufar yang meninggal, kan syahid, sampai membuat Umar khawatir. Khalifah Umar khawatir. Nah, yang Umar khawatirkan apa? Yang khawatirkan bukan apa-apa melainkan masa depan umat Islam. Ini kalau misalkan para korbannya syahid, apalagi misalkan paling sedikit Al-Quran bisa hilang. Sedangkan kita tahu Al-Quran tercecer di mana-mana kan. Akhirnya menunjukkan ke Abu Bakar. Mungkin bahasa kitanya wahai khalifah yang memimpin. Al-Quran itu kan pertama kali disebutkan untuk Umar ya. Untuk Abu Bakar itu khalifah Rasul. Akhirnya kita kumpulkan bagaimana kalau kita mengumpulkan seluruh mushaf-mushaf yang ada, suhuf-suhuf yang ada dalam satu suhuf sifat. Abu Bakar namanya Mawar. Engkau berani lancang sekali kau. Kalau misalkan dia kan di Umar itu kan banyak ya Umar. Apakah engkau mau menyuruh aku melakukan apa yang tidak dilakukan Rasulullah? Akan gitu. Pertama nolak. Langsung kata Abu Bakar, Allah inna khair. Akhirnya setelah dipikir, akhirnya tahu. Abu Bakar itu tahu sifat dan karakter Umar itu dia pandangannya jauh ke depan. Akhirnya, oke. Sekarang siapa nih orang yang bakal ngambil maksudnya besar ini? Siapa? Akhirnya juga dari pemuda yang ada saat zaman Rasul itu pemuda masih cerdas kan bisa menulis dari ada dari bin Thabit, ada dari bin Harithah, dari bin Thabit. Nah, dari bin Thabit salah satu sahabat yang dikenal sahabat yang paling penting di dalam bidang Al-Quran. Dalam alhamdulillah untuk ijazah juga kalau misalnya yang ngambil ijazah ngambil sana kamu ke dari bin Thabit. Dari bin Thabit. Pertamanya Zaid ketika ditawari untuk menuliskan perkara yang sangat besar ini, beliau menolak. Seperti tolakannya Abu Bakar. Bahkan sampai berkata, wallahi, laukal lakuni. Kalau seandainya mereka, ya bisa juga Ibu Umar atau yang lain-lainnya yang meminta supaya Zaid mengambil mas'uliyah ini. Kalau seandainya mereka membebani aku untuk memindahkan gunung Uhud, atau enggak mesti gunung Uhud, Jabal ya, gunung lah, satu gunung, ya kan? Itu masih ringan lah dibanding harus menulis melakukan perkara yang sangat besar ini, mengumpulkan Al-Quran. Karena Al-Quran kan terjaga. Kalau misalkan salah satu aja ayat,
gimana kita tahu para sahabat sangat hati-hati. Akhirnya pertamanya nolak, tapi setelah pikir ulang, akhirnya baiklah. Karena saat itu mungkin beliau Mama Ali juga saat itu mungkin yang paling dikenal ada di zaman Rasul, selalu menyertai Rasul, selalu menuliskan wahyu untuk Rasul. Akhirnya baiklah, saya akan mengambil. Nah di sini mulai mungkin hal yang sebelumnya mungkin belum pernah mendengar. Lalu ketika Zaid mengambil mas'uliyah itu, apa yang beliau lakukan? Segera menuju ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, masjid di mana tempat orang-orang pada ngumpul. Langsung memberikan pengumuman, para sahabat sekalian, siapapun di antara kalian di rumah kalian ketika ada sesuatu yang tertulis dalam kitab Allah, maka berikanlah kepada aku. Oke, sampai sini jelas ya. Berikanlah kepada aku. Akhirnya seluruh para sahabat melakukan seperti yang diminta. Sahabat ini diberikan misalkan tulang di dalamnya ayat An-Nur. Zaid bin Thabit tidak langsung menerima itu saja. Misalkan contoh ayat tentang surat Al-Baqarah. Zaid bin Thabit hafal surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir tentu saja. Tapi ini kita ingin dituliskan dalam satu mushaf. Akhirnya dalam bentuk kehati-hatian ditanya, engkau menulis ini langsung di hadapan Nabi? Ya, saya menulis langsung. Sahabat kan dikenal jujur semua kan. Ketika dikatakan iya. Apakah a'indaka ghairaka tashhad anna hadza maktub baina yaday Nabi? Ada saksinya enggak kalau ini itu ditulis langsung di hadapan Nabi? Di sini kalau misalkan dia ada saksinya, akhirnya dipindahkan ke satu mushaf. Misalkan sekarang lagi di Al-Baqarah, masuk ke Al-Imran, masuk ke An-Nisa, di An-Nisa misalkan ada yang kurang misalkan, ada yang kurang. Ketika ini dimasukkan ditanya dulu. Pertanyaannya cuma dua. Apakah engkau menulis langsung di hadapan Nabi? Kalau iya, yang kedua, apakah ada saksinya? Kalau dua-duanya ada, langsung terus sampai Al-Quran semua sudah terkumpul kecuali dua ayat. Yaitu ayat yang pertama, laqad kana lakum, bukan di akhir surat At-Taubah. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu belum ada. Yang kedua di surat Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nafsahu wa minhum man yantazir ila akhir. Dua ayat ini masih belum ada nih. Gimana? Mungkin wasitanya kan khawatir. Karena apa? Karena Zaid sudah hafal kan ini semua Quran